Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna natabarra'u min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatika la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita sehat wal afiyah, taufik, hidayah wal inayahnya untuk bisa melanjutkan daras pengajian kita kembali di dalam Fan Ulumul Quran, yang mana dalam hal ini kita membaca kitab karangan Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, yaitu Zuhratul Itqan fi Ulumil Quran. Akan tetapi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa part sebelumnya dan part pertama dan part kedua, dua pertemuan sebelumnya, kita sedang membahas tema yang mungkin tidak diangkat dan tidak disinggung oleh Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya Zuhratul Itqan. Tapi tema ini yang sudah saya bahas di dua pertemuan sebelumnya merupakan tema yang sangat penting sekali, yang berkenaan juga dengan ulumul Quran, yaitu tentang sejarah penulisan Al-Quran. Di pertemuan pertama saya sudah menjelaskan tentang bagaimana ihtimam, bagaimana perhatian Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran yang diwahyukan melalui malaikat Jibril, dan bagaimana Nabi Muhammad SAW memelihara Al-Quran tersebut agar yarsakh fi sadrihi. Kemudian lanjut kepada bagaimana para sahabat, sejarah para sahabat itu diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Kemudian para sahabat juga bagaimana mereka sudah mengerahkan seluruh tenaga dan waktu mereka untuk berkhidmah kepada Al-Quran. Kemudian di pertemuan kedua, di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, itu bagaimana update perkembangan Al-Quran itu, yang mana di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu beliau mengumpulkan nuskho sahabat-sahabat yang punya nuskho Al-Quran baik secara tertulis maupun hafalan, kemudian dikumpulkan menjadi satu agar Al-Quran itu tidak hilang. Karena ketika itu kekhawatiran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akan banyaknya sekali hafazul Quran, para sahabat-sahabat penghafal Al-Quran yang mulai berguguran di medan perang, mati syahid. Dan kekhawatiran Sayyidina Abu Bakar muncul, kemudian beliau mengumpulkan nuskho Al-Quran dan sahabat-sahabat yang punya hafalan Al-Quran. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana perkembangan Al-Quran itu di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, yang mana mushaf Utsmani kita kenal di zaman sekarang ini, dipakai dari zaman dahulu sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti, yaitu dengan kita kenal dengan Al-Mushaful Utsmani. Sejarahnya di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, update bagaimana sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran di zaman beliau. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, dari sahabat, bahwa sesungguhnya sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman ketika itu datang menemui Sayyidina Utsman bin Affan, dan ketika itu beliau sedang melakukan peperangan dan penaklukan beberapa daerah di negeri Syam bersama penduduk Irak ketika itu. Kemudian Hudzaifah bin Yaman ini sedikit terkejut, terheran-heran ketika mendengar orang-orang ini membaca Quran kok berbeda-beda. Yang satu membaca Al-Qurannya dengan bahasa mereka, yang ini membaca Al-Qurannya kok seperti ini, berbeda kalimat, berbeda cara pembacaan Al-Quran. Kemudian pada akhirnya Hudzaifah bin Yaman ini mengadu kepada Sayyidina Utsman bin Affan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ini keadaan umat kita ini sekarang, mereka membaca Al-Qurannya, mereka itu kok berbeda-beda, mereka itu berselisih dalam membaca Al-Quran. Maka
kau harus cepat menuntaskan masalah ini, menyelesaikan masalah ini sebelum apa? Sebelum umat ini itu berselisih di dalam Al-Qur'an sebagaimana berselisihnya orang Yahudi dan Nasrani di dalam kitab suci mereka. Itu yang dikhawatirkan oleh Hudzaifah bin Yaman dan mengadu kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Pada akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan menjawab permohonan Hudzaifah bin Yaman. Akhirnya beliau mendatangi Sayyidah Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab, yang mana memang ketika itu nuskhah mushaf yang sudah dijadikan satu ya dari zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu berada di tangan beliau. Jadi dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikumpulkan jadi satu. Ya, ketika itu dikumpulkan semua nuskhah-nuskhah Al-Qur'an dan para sahabat yang punya hafalan dikumpulkan jadi satu. Lantas kemudian setelah meninggalnya, wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, diturunkan kepada Umar bin Khattab, dan sepeninggal Umar bin Khattab diturunkan kepada putri beliau yaitu Hafsah. Nah, akhirnya Sayyidina Utsman mengambil itu nuskhah al-mushaf yang ada di tangan Sayyidah Hafsah. Kemudian akhirnya beliau juga memanggil sahabat-sahabat yang lebih dikenal sejarah muarikh itu menyebut mereka adalah al-lajnah rubaiyah, yaitu lembaga atau panitia penulisan Al-Qur'an yang dulu berjumlah 4 orang di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu mereka Zaid bin Thabit, Abdullah ibn Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman ibn Al-Haris bin Hisham. Nah, ini dinamakan mereka lantas kemudian disebutkan di kitab-kitab sejarah sebagai Al-Lajnah Rubaiyah. 4 orang panitia ini yang kemudian menulis Al-Qur'an. Nah, kemudian pada waktu itu Sayyidina Utsman bin Affan berkata kepada orang-orang Quraisy, kelompok orang Quraisy ketika itu, "Idza ikhtalaftum antum wa Zaid ibn Thabit fi syai'in min Al-Qur'an faktubu bi lisani Quraisy." Kalau seandainya kalian itu orang-orang Quraisy itu berselisih di dalam cara membaca Al-Qur'an, maka dan kalian berselisihnya dengan Zaid bin Thabit, maka tulislah Al-Qur'an itu dengan bahasa Quraisy. Kenapa? Karena fa inna ma nazala bilisanihi. Karena Al-Qur'an itu turun menggunakan bahasa Quraisy. Kemudian setelah selesai Sayyidina Utsman itu menasakh mushaf, menulis ulang mushaf melalui perantara nuskhah yang ketika itu masih belum jadi satu kitab, karena ketika itu nuskhah yang ada di Sayyidah Hafsah itu masih berbentuk yang satu ada di daunan kering, yang satu ada di al-hijaratur raqiqah, bebatuan ya, tertulis yang bahkan ada yang tertulis di kulit-kulit hewan. Kemudian sama Sayyidina Utsman dinasakh menjadi satu kitab. Nah, kemudian akhirnya nuskhah yang ini yang tadi dipinjam dikembalikan lagi ke Sayyidah Hafsah. Nah, kemudian nuskhah yang selesai ditulis oleh Sayyidina Utsman bin Affan ini dikirim ke seluruh penjuru dunia Islam ketika itu. Dan selain itu dibakar. Artinya perintah perintah Utsman bin Affan untuk membakar Al-Qur'an bukan mutlak membakar mushaf, akan tetapi beliau memerintahkan mushaf-mushaf yang tertulis yang artinya selain dengan bahasa Quraisy itu perintah dari Sayyidina Utsman bin Affan untuk dibakar. Nah, ini menunjukkan bagaimana ketelitian dan jasa yang mahal juhud yang dilakukan oleh Utsman bin Affan di dalam khidmah beliau terhadap Al-Qur'an. Karena beliau melihat kok semakin kesini umat Islam ini semakin banyak yang membaca Al-Qur'an sesuai bahasa mereka masing-masing. Pada akhirnya Sayyidina Utsman khawatir ke depannya ini semakin parah pada akhirnya nanti tak khawatir terjadi salah satu kaum mengklaim bahwa Al-Qur'an itu pakai bahasa mereka saja. Lah itu akhirnya nanti akan terjadi perselisihan sebagaimana perselisihan Yahudi dan Nasrani di dalam kitab suci mereka. Nah, pada akhirnya beliau ingin menasakh Al-Qur'an ini mushaf dengan bahasa Quraisy saja, dan yang lainnya beliau perintahkan untuk dibakarnya karena agar umat itu kembali bersatu dengan satu Al-Qur'an, satu mushaf. Nah, jadi sekali lagi menurut para ulama penyebab utama Sayyidina Utsman bin Affan itu menasakh mushaf menjadi satu kitab yaitu karena perbedaan umat ketika itu dalam membaca Al-Qur'an dengan beberapa aujuh cara membaca Al-Qur'an, bahkan dengan bahasa mereka sendiri. Nah, itu kan
khawatir kemudian kedepannya mereka saling menyalahkan satu sama lain. Pada akhirnya Sayyidina Utsman menasakh mushaf menjadi satu kitab dengan surat-surat yang sangat rapi sekali dengan urut, dan kemudian hanya pakai bahasa Arab Quraisy, bangsa Quraisy. Nah, ini tentunya sekali lagi menjadi di sini udah jelas ya apa yang dilakukan Sayyidina Utsman, khidmah beliau kepada Al-Quran, dan apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khidmah beliau terhadap Al-Quran itu sangat berbeda. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khidmah beliau terhadap Al-Quran itu beliau hanya ingin mengumpulkan nuskha mushaf atau para sahabat yang hafal Al-Quran untuk lantas kemudian ingin dikumpulkan jadi satu, sekiranya tidak khawatir lagi Al-Quran itu hilang. Karena khawatir ketika itu banyaknya para hafazul Quran, para penghafal Al-Quran yang gugur, sementara Al-Quran masih bersebaran di mana-mana. Ya, masih bersebaran di mana-mana. Itu kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau Sayyidina Utsman, beliau itu menasakh Quran kembali, menulis ulang Quran itu disebabkan karena banyaknya umat ketika itu di seluruh penjuru dunia Islam membaca Al-Quran dengan lughah mereka sendiri. Banyaknya aujuh, wajah yang cara membaca Al-Quran berbeda-beda di antara umat Islam ketika itu. Pada akhirnya Sayyidina Utsman menasakh mushaf hanya menggunakan lughah Quraisy. Jadi bisa ya insya Allah membedakan apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq sama apa yang dilakukan Utsman bin Affan di dalam khidmah beliau terhadap Al-Quran itu sangat berbeda sekali. Nah, lah kemudian ada apakah lajnah rubaiyah saja yang ketika itu menulis Al-Quran? Yaitu, saya ulangi lagi, siapa lajnah rubaiyah tadi? Panitia 4 yang diperintah oleh Utsman bin Affan untuk menulis Al-Quran, yaitu Zaid bin Thabit, Abdullah ibn Zubair, Sa'id bin Al-As, wa Abdurrahman ibn Al-Haris ibn Hisham. Apakah mereka cuma berempat? Lah, kalau menurut riwayat Ibnu Abi Dawud, bahwa dari Muhammad ibn Sirin, bahwa sebenarnya Sayyidina Utsman bin Affan ketika itu mengumpulkan 12 orang. Jama'a Utsman isnai asyara rajulan min Quraisyin wal Ansar. Dari Quraisy, maksudnya dari kaum Muhajirin dan Ansar juga. Jadi dari Muhajirin iya, dari Ansar iya, dikumpulkan ya. Jadi totalnya itu sebenarnya 12. Cuma panitia intinya ya, yang paling inti senior di dalam penulisan Al-Qur'an adalah lajnah rubaiyah, 4 sahabat tadi itu. Ya, padahal sebenarnya ada 12. Mungkin yang selain 4 ini itu membantu. Bahkan ada riwayat menyatakan lebih dari 12. Jadi itu mereka membantu saja, seperti sahabat Ubay bin Ka'ab dan lain-lain. Jadi bahkan kalau dihitung, kalau di sensus sebenarnya lebih ya, sekali lagi lebih dari 4, lebih dari 12 bahkan. Nah, kemudian apa saja syarat-syarat yang disyaratkan di dalam penulisan Rasm Utsmani, yaitu mushaf Utsmani yang sekarang mushaf Utsmani itu telah menyebar di seluruh penjuru dunia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, dan kita sering kalau membaca Al-Quran yang kita pakai rata-rata adalah mushaful Utsmani. Standar apa yang beliau pakai di dalam penulisan mushaf itu? Ya, yang pertama, dan ini terus turun temurun ya, ini kaidah standar ini, syarat ini harus ya di dalam penulisan Rasm Utsmani harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tentunya hanya menggunakan lughatul Quraisy, bahasa kaum Quraisy. Ya, bukan bahasa Arab yang, tapi hanya bahasa Quraisy. Karena emang Al-Qur'an itu sekali lagi turunnya dengan menggunakan bahasa Quraisy, sebagaimana tadi cerita di hadis tadi disebutkan. Apakah dengan Al-Qur'an mushaf Utsmani, Rasm Utsmani itu ditulis hanya menggunakan bahasa Quraisy, lantas kemudian al-ahrufus sab'ah yang lain, qiraah sab'ah yang lain itu lantas kemudian menjadi salah, batil? Enggak. Tapi sekali lagi Sayyidina Utsman hanya ingin umat itu bersatu cuma pakai mushaf, yang mana mushaf tersebut sudah disepakati ijma' ulama salafan wa khulafan menggunakan mushaf Utsmani dengan bahasa Quraisy. Tapi yang lainnya selama itu mutawatir, ya al-ahrufus sab'ah atau qiraatus sab'ah atau bahkan asyra, selama itu mutawatir, mereka bacaan-bacaan tersebut mutawatir, maka dan sah itu semua dari Nabi Muhammad SAW, maka boleh kita membacanya pakai wajah cara-cara tersebut ya. Tapi sekali lagi mushaf Utsmani standarnya itu menggunakan bahasa, syaratnya menggunakan bahasa Quraisy.
Jadi cara membaca Rasm Utsmani, mushaf itu Utsmani, itu cara membacanya imma pilihan yang pertama yaitu kita membacanya sesuai dengan tulisannya di Al-Qur'an itu. Atau kita membacanya walaupun nggak sesuai tulisannya secara tahqiq, secara nyata, kita membacanya sesuai dengan tulisannya tapi secara takdiron. Nah, misal contohnya pendekatannya seperti di surat Al-Fatihah ayat Maliki Yaumiddin ya. Maliki Yaumiddin itu kalau di Mushaf Utsmani tertulisnya Maliki Yaumiddin habis mim itu nggak ada alifnya. Nggak ada alifnya. Maka seharusnya dibacanya Maliki Yaumiddin. Tapi di dalam qiraah sab'ah ya ada bacaan Maliki Yaumiddin sebagaimana kita baca ya. Kita baca kebanyakan memang bacanya pakai alif, Maliki Yaumiddin. Berarti yang membaca tanpa alif misal sesuai dengan berarti dia itu sesuai dengan tulisan di Al-Qur'annya, di mushafnya, Mushaf Utsmani, Maliki Yaumiddin karena tertulisnya di Mushaf Utsmani emang tanpa alif, Maliki Yaumiddin. Adapun kita atau umat Islam yang membacanya dengan alif Maliki Yaumiddin itu sejatinya dia juga membacanya dengan wajh dengan cara yang sebenarnya sama aja dengan yang tertulis di Rasm Utsmani, cuma secara takdiron bahwa di sana itu secara takdiron dikira-kira itu ada sebenarnya ada alifnya, cuma secara Rasm Utsmani di situ tidak tertulis. Nah, artinya boleh membaca seperti ini, boleh membaca seperti ini. Tapi sekali lagi ya yang perlu digarisbawahi bahwa Al-Qur'an itu walaupun kita boleh baca dengan ini bacaan sesuai dengan Rasm Utsmani, benar, sesuai dengan kaidah Rasm Utsmani, benar. Tapi membaca Al-Qur'an dengan wajh, dengan cara-cara yang bermacam-macam itu tidak boleh kecuali kalau memang sifat itu an-naqlul mutawatir sifatnya. Jadi kita membaca Al-Qur'an dengan cara seperti ini itu tidak asal-asalan, bukan dengan ijtihad, akan tapi itu semuanya berdasarkan an-naql. Bagaimana kita itu belajar dari guru kita belajar dari guru kita belajar sampai sampai ke sahabat, kemudian sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu semuanya menunjukkan bagaimana Al-Qur'an itu ditulis, Al-Qur'an itu sampai kepada kita dengan cara al-naqlul mutawatir. Nah, musyafahatan an musyafahah, dari mulut ke mulut sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an itu intinya la majala lil ijtihad fi. Ya, tidak ada kesempatan untuk ijtihad. Tidak ada pintu untuk ijtihad di dalam urusan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu turun-temurun dari zaman Nabi Muhammad, para sahabat semua. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu memang benar-benar kalamullah. Ya, mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya hampir seluruh dunia Islam sekarang memakai satu mushaf yang sama. Orang Islam di Indonesia memakai mushaf yang sama yang dipakai orang Islam di Mekah ataupun Madinah. Orang Islam yang di Mekah ataupun Madinah memakai mushaf yang sama yang dipakai oleh mereka-mereka orang yang di Suriah ataupun di negara-negara lain di Eropa misal. Sama. Nah, ini menunjukkan akan bagaimana mukjizat Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, syarat yang kaidah, syarat yang di dalam penulisan Rasm Utsmani yaitu kalau seandainya tidak memungkinkan menulis satu kalimat ini dengan satu wajah, dengan satu cara saja, maka ditulis di sebagai tempat yang lain dengan dengan wajah yang lain. Kalau misal dalam satu kalimat, dalam satu kata itu tidak mungkin kita langsung seluruh wajah itu dimasukkan di sini, maka kita pindah ke tempat yang lain yang sekiranya ada kalimat sama, kemudian wajah yang ini wajah yang tadi belum sempat terkumpul di sini dipindahkan ke sini. Nah, pendekatannya ya biar enggak rumit ya. Misal wasso di beberapa ayat di Al-Qur'an disebutkan wasso. Di beberapa ayat yang lain disebutkan wa auso. Jadi beda fi'il. Yang pertama ala wazan fa'ala wassa, yang kedua
ala wazan af'ala, ausa. Walaupun dari segi arti sebenarnya sama. Jadi segi penafsiran sama. Akan tetapi di satu tempat ditulisnya wassa di Mushaf Utsmani, di satu ayat yang lain disebutkannya ausa. Nah, ini mungkin dampak dari ikhtilaful aujuh fi qiraatil Quran, perbedaan cara membaca Al-Quran yang memungkinkan untuk dijadikan, tidak memungkinkan untuk dijadikan satu, kemudian pada akhirnya di tempat yang lain jadi disebutkan wajh itu. Terus kemudian yang ketiga yaitu tajridul mushaf an kulli ma Qur'anan. Segala sesuatu yang bukan berhubungan dengan Al-Qur'an itu jangan sampai masuk di dalam Al-Qur'an. Ini syarat yang sangat ketat dari Rasul Utsmani tentunya ya. Makanya oleh karena itu disebutkan oleh Al-Imam Katsir bin Aflah atau Kusair. Ini dobat isimnya, dobat namanya saya kurang paham ya. Kusair entah Katsir. Ibnu Aflah yaitu beliau ini salah satu penulis yang ikut membantu lajnah rubaiyah menulis Al-Quran. Jadi lajnah, kata beliau, lajnah rubaiyah ini orang-orang mereka sahabat yang ketika itu berjasa menulis Al-Quran, berjuang untuk menasakh Al-Quran di zaman Utsman bin Affan. Mereka itu kalau udah berselisih di dalam penulisan Al-Quran, mereka itu pending. Jadi ayat ini jangan ditulis dulu, nanti kalau kita udah sepakat tulisannya seperti ini baru kita tulis. Tapi kalau masih ada salah satu di antara mereka yang berbeda pendapat, berselisih tentang penulisan Al-Quran ini, itu langsung ayat tersebut tulisannya dipending. Jadi nggak ditulis sekarang, menunjukkan bagaimana kehati-hatian mereka di dalam menasakh Al-Quran itu. Kemudian pada akhirnya jadilah Al-Mushaful Utsmani. Nah, ini syarat-syarat yang standar yang dipakai oleh Utsman di zaman Utsman bin Affan ketika menulis Al-Quran, yang kemudian alhamdulillah mushaf tersebut turun-temurun sampai dari abad ke abad sampai kepada kita sekarang, insya Allah sampai hari kiamat nanti kita tetap menggunakan umat Islam tetap menggunakan Al-Mushaful Utsmani ini ya, karena jasa mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, sudah berarti apa yang dilakukan Utsman, ma'asyiral muslimin wal muslimat, apa yang dilakukan Utsman bin Affan ini sangat-sangat sempurna sekali di dalam dobat dan itqan, bagaimana agar Al-Quran itu ketika itu melihat kekacauan umat Islam di dalam membaca Al-Quran itu sudah mulai nampak sekali. Yang satu baca Al-Quran dengan bahasa mereka, yang satu baca Al-Quran dengan apa yang mungkin nggak pernah didengar orang lain. Pada akhirnya Utsman bin Affan kepingin mengumpulkan mereka semua dengan satu mushaf saja, ya dengan satu mushaf saja yang sekiranya mereka itu tidak akan berselisih kembali di kemudian hari. Nah, kemudian sekarang penyebarannya, sisa penyebarannya. Penyebaran mushaf Utsmani ketika itu nuskhoh ya. Mushaf Utsmani ini berhasil ditulis menjadi 5 atau 6 kitab ya. Atau bahasanya sekarang 5 exemplar ya. Exemplar atau gitulah ya. Itu menjadi 5 atau 6. Jadi kalau tapi masyhurnya 5. Ya menurut Imam Suyuti. Karena kalau seandainya 5 ini ditambah dengan 6 ditambah 5 ditambah dengan 1-nya ini Al-Mushaful Imam, adalah mushaf yang dipegang oleh Sayyidina Utsman bin Affan atau dipegang oleh Sayyidah Hafsah. Itu dinamakan Al-Mushaful Imam, yang artinya nggak ikut disebarkan. Tapi yang disebarkan 5, tapi yang dipegang itu yang menjadi pegangan khalifah ketika itu dinamakan Al-Mushaful Imam, itu tidak ikut disebarkan, maka totalnya jadi 6. Ya gitu maksudnya. Nah, selain habis itu Sayyidina Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengirim 5 mushaf Al-Quran ini untuk yang berhasil tertulis ini untuk disebarkan ke seluruh penjuru dunia Islam ketika itu. Dan selain itu Utsman bin Affan juga memerintahkan untuk setiap satu mushaf ditemani oleh sahabat yang hafizul Quran, yang hafal Al-Quran, yang ahlul Quran ketika itu. Karena nggak mungkin juga hanya mengirim mushaf saja. Masa Sayyidina Utsman mengirim mushaf saja ke, ibarat misal mengirim mushaf ini ke Irak. Kemudian mereka di Irak bingung, ini apa ini? Ada kiriman dari khalifah, yaitu Mushaful Utsmani. Sementara mereka
baru tahu Mushaf Utsmani ini cara membacanya gimana, sementara mereka sudah terbiasa membaca Al-Quran dengan lughah mereka gitu akhir-akhir ini. Maka kemudian kalau seandainya mereka membaca Mushaful Utsmani tanpa ada gurunya, ya mereka akan kebingungan. Oleh karena itu Utsman bin Affan, termasuk kebijakan beliau ya radhiyallahu taala anhu, setiap satu mushaf itu ada satu ustadz, bahasanya ada satu guru ngaji yang akan mengajarkan langsung Mushaf Utsmani tersebut. Yaitu dengan perincian, sahabat Zaid bin Thabit itu mengajarkan sebagai mukri, mengajarkan mushaf di Madinah, dan Abdullah ibnu Sa'ib itu sebagai mukri'ul mushaful Makki di Makkah, ya. Wal Mughirah bin Syihab itu sebagai mukri'ul mushaf Syami di Syam, wa Abu Abdurrahman As-Sulami sebagai mukri al-mushaful Kufi, wa Amir ibnu Abdul Qais sebagai mukri al-mushaf al-Bisri. Nah, selain 5 ini ya di Basrah, ya Al-Bisri, Basrah, Kufi, Kufah. Dan selain 5 sahabat bersama 5 mushaf yang dikirim ke seluruh penjuru dunia Islam ketika itu, selain itu perintah dari Utsman bin Affan, dari khalifah, dibakar mushaf selain mushaf yang sudah ditulis itu, 5 itu yang sudah dinasakh oleh Lajnah Rubaiyah, dan atas perintah Utsman bin Affan selain itu dibakar semuanya. Agar tujuan dibakar sekali lagi bukan untuk berarti Sayyidina Utsman menyuruh membakar Al-Quran begitu saja, tidak. Akan tapi beliau hanya ingin menyatukan umat dengan satu mushaf saja, dan tidak ada habis itu yang berselisih di dalam cara membaca Al-Quran. Nah, pada akhirnya dibakarlah semua mushaf selain mushaf 5 ini. Dan ini sudah ijma'nya umat, ijma'nya para sahabat, ijma'nya umat dari zaman dahulu sampai sekarang, bahwa umat Islam sudah memakai satu mushaf. Ya, kita semua sudah berpegangan dengan satu mushaf yang berhasil ditulis dan dibukukan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bersama sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini sampai di zaman sekarang, dan alhamdulillah tidak ada yang berbeda pendapat soal mushaf Utsmani. Tidak ada kemudian lantas di penjuru dunia di ujung sana tiba-tiba ada umat Islam yang ingin menggunakan mushaf selain mushaf Utsmani ini, atau dianggap mushaf Utsmani ini sudah nggak layak, ya sudah nggak layak pakai atau lain-lainnya. Nah, ini sudah menjadi keutamaan fadilah bagi Sayyidina Utsman bin Affan sendiri. Oleh karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau memuji Sayyidina Utsman dan mengewanti-wanti jangan sampai ada para umat itu yang menghujat Sayyidina Utsman karena beliau membakar Al-Quran. Ya, mungkin karena ketika itu pasti banyak yang marah. Kenapa Sayyidina Utsman ini kok sampai teganya membakar mushaf yang biasa yang biasa kami pakai. Nah, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau berkata, ya ma'syaran nas ittaqullah wa iyyakum wal ghuluwa fi Utsman wa qulakum farraqul masahif. Wahai manusia, kalian takutlah kepada Allah dan jangan sampai berlebihan di dalam menghujat Utsman bin Affan. Apalagi kalian sampai menisbahkan gelar kepada Sayyidina Utsman bin Affan itu sebagai pembakar mushaf. Sesungguhnya Utsman bin Affan tidak melakukan itu kecuali karena kebaikan untuk umat, kecuali karena kita sendiri yang ketika itu berbeda dalam membaca Al-Quran sehingga menyebabkan beliau itu termotivasi untuk melakukan itu. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan juga, seandainya aku berada di posisi Utsman bin Affan, maka aku akan melakukan hal yang sama. Jadi inilah sejarah bagaimana tertulisnya Al-Mushaful Utsmani, dan ini insya Allah menjadi pertemuan terakhir kita di dalam tema sejarah penulisan Al-Quran ini. Ya, kita tutup dengan pembahasan yaitu sejarah penulisan Al-Mushaful Utsmani, yang alhamdulillah Mushaful Utsmani ini biasa kita pakai membaca Al-Quran sekarang, dan ini akan terus menjadi ladang pahala buat para sahabat-sahabat, buat Sayyidina Utsman bin Affan terutama, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita sudah kembali lagi di kitab aslinya, yaitu Zubdatul Isqan fi Ulumil Quran karangan Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kita akan sudah memulai membahas bab-bab yang ada di kitab itu.
Dan ini sudah menjadi part terakhir di dalam tema sejarah penulisan Al-Quran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita bisa tahu akan sejarah penulisan Al-Quran, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dengan apa yang kita pelajari. Kita diberikan sehat walafiat terus, panjang umur, berkah rezeki kita, sehingga kita insya Allah bisa terus semangat untuk istifadah, untuk ngaji lagi di dalam ulumul Quran, terutama bersama Al-Faqir. Wa jazakumullahu khairan, hadza minni, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.